Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Matubik, mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam An-Nur, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi yang berjudul Metode Tafsir. Sebelum saya memulai presentasi pada pagi hari ini, saya akan memberikan sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Hidup tak akan pernah maju tanpa hadirnya ilmu pengetahuan dan pendidikan yang kamu dapatkan sejak kecil, baik di bangku sekolah dasar hingga kuliah. Itu akan membuat kehidupanmu di masa mendatang lebih berarti dan bermanfaat. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang pengertian metode tafsir. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis methods, dan dalam bahasa Arab menerjemahkannya dengan manhaj. Dan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan. Definisi ini menggambarkan bahwa metode tafsir Al-Quran tersebut berisi seperangkat tatanan dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan Al-Quran. Adapun metodologi tafsir adalah analisis ilmiah tentang metode-metode menafsirkan Al-Quran. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode tafsir adalah cara yang ditempuh penafsir dalam menafsirkan Al-Quran berdasarkan aturan dan tatanan yang konsisten dari awal hingga akhir. Ulama-ulama mengklasifikasikan metode penafsiran Al-Quran menjadi 4. Yang pertama, metode tahlili. Yang kedua, metode ijmali. Yang ketiga, metode muqaron. Selanjutnya, yang keempat, metode maudhu'i. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode tahlili. Metode tafsir tahlili yang juga disebut metode analisis, yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai seginya, berdasarkan urutan ayat surat dalam Al-Quran, Mushaf Utsmani dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat dengan ayat-ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya. Langkah-langkah metode tahlili. Yang pertama, menerangkan hubungan munasabah baik antara satu ayat dengan ayat lain maupun antara satu surah dengan surat lain. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul. Yang ketiga, menganalisis mufrodat atau kosakata dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab. Yang keempat, menerapkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya. Yang kelima, menerangkan unsur-unsur fasahah, bayan, dan ijaznya bila dianggap perlu. Yang keenam, menjelaskan hukum yang bisa ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya apabila ayat-ayat ahkam, yaitu hubungan dengan persoalan hukum. Yang ketujuh, menerangkan makna dan maksud syara yang terkandung dalam ayat bersangkutan. Contoh kitab tafsir dengan metode tahlili. Yang pertama, Al-Jami li Ahkam Al-Quran, karangan Syekh Imam Al-Qurtubi.
Yang kedua, Jami al-Bayan an Takwil Ayyi al-Qur'an karangan Ibnu Jarir al-Tabari. Yang ketiga, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim karangan Al-Hafidz Imam Al-Din Abi Al-Fida Ismail bin Katsir Al-Quraisy Al-Danasyaki. Yang keempat, Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an karangan Al-Alamah Al-Syed Muhammad Hasin Al-Tababai. Yang kedua, metode ijmali. Metode ijmali adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang panjang lebar dan kadang menjelaskan katanya saja. Contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ijmali adalah Tafsir Al-Jalalain karya Jalal al-Din Al-Suyuti dan Jalal al-Din Al-Mahali. Selanjutnya Tafsir Al-Muqtasar karya Komite Ulama. Yang ketiga, Safwah Al-Bayan 5 Ani Al-Qur'an karya Husain Muhammad Mahmud. Yang keempat, Tafsir Al-Qur'an karya Ibnu Abbas yang dihimpun oleh Al-Fairuz Abadi. Yang ketiga, metode muqaron. Metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang dibahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antar ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dari objek yang diinginkan. Contoh kitab tafsir dengan metode muqaron. Yang pertama, Durat Al-Tanzil wa Qorot Al-Takwil, Mutiara Al-Qur'an dan Kesejukan Al-Takwil karya Al-Khatib Al-Iskafi. Yang kedua, Al-Burhan fi Tajwih Mutasyabih Al-Qur'an, Bukti kebenaran dalam pengarahan ayat-ayat mutasyabih Al-Qur'an karangan Taj Al-Qara Al-Kirmani. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan tentang metode maudhu'i. Metode maudhu'i ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbabul nuzul, kosakata dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Qur'an, hadis maupun pemikiran rasional. Jadi, dalam metode ini, penafsiran Al-Qur'an tidak dilakukan ayat demi ayat, melainkan mengkaji Al-Qur'an dengan mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema doktrinal, sosial, dan kosmologis yang dibahas oleh Al-Qur'an. Contoh kitab tafsir dengan metode maudhu'i atau tematik adalah yang pertama, karya Ustadz Abbas Mahmud Al-Aqad dengan judul Al-Mar'ah fi Al-Qur'an. Yang kedua, karya Ustadz Abu Al-A'la Al-Maududi dengan judul Ar-Riba fil Qur'an. Yang ketiga, karya Ustadz Muhammad Abu Zahroh dengan judul Al-Aqidah min Al-Qur'an. Yang keempat, karya Dr. Ahmad Kamal Mahdi dengan judul Ayat Al-Qasam fi Al-Qur'an Al-Karim. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila dalam pembuatan video ini terdapat kesalahan baik dalam segi penulisan ataupun penjabaran, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.